استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام ثم إلى أرواح شيخنا معلمينا من مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله يعلي درجاتهم ويعيد علينا من بركات علومهم رفقاتهم خصوصيتهم في الدنيا والآخرة بسر النبي وآل النبي بسر سورة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Masal mu'min alladhi yaqra'ul Qur'an wa ya'mal bihi kal utrujah ta'muha tayyibun wa rihuha tayyib. Wal mu'minu alladhi la yaqra'ul Qur'an wa ya'mal bihi kathamara katamrati ta'muha tayyib wa la riha lahu. Wa dzakara al-hadis. Syukur alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla atas taufik, hidayah, inayah sehingga subuh ini kita dapat bertatap muka dalam keadaan sehat wal afiah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah deras ke hadrat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Asal muslimin hibafillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang biasa membaca Quran dan mengamalkannya itu seperti buah utrujah. Utrujah itu kayak limau. Ta'muha tayyib, aromanya nyaman, rasanya rasanya nyaman, wa rihuha tayyib, ada sudah. Wa rihuha tayyib, dan aromanya nyaman, rasanya nyaman, aromanya nyaman. Itu bagi perumpamaan bagi seorang mukmin yang membaca Quran. Wal mu'minu alladhi la yaqra'ul Quran, adapun orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran, wa ya'mal bihi, tapi mengamalkan aja apa yang ada di Quran, mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, itu katamrah, yang kayak kurma di sini. Ta'muha tayyib,
rasanya manis, nyaman, wala riha laha. Bentar ya ulun batokan. Waqad taqaddama, dan telah terdahulu dalam kitab ini, anna fil jannati mi'ata darajah, bahwasanya dalam surga itu ada 100 derajat. Addahullahu lil mujahidina fi sabilih, Allah persiapkan bagi orang-orang yang pernah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fal jihad, maka jihad itu yahsul mi'ata darajah, dapat langsung menghasilkan 100 derajat. Wa qiraatul Quran tahsulu jami'ud darajat. Adapun orang yang membaca Al-Quran, pembacaan Al-Quran, tahsulu jami'ud darajat, tahsulu jami'ud darajat, dapat menghasilkan keseluruhan derajat. Wallahul musta'an ala dalika wal ikhlasu fihi bimannihi wa fadlihi. Dan sebenarnya dengan Allah lah kita meminta pertolongan dan keikhlasan pada melaksanakan semua amal yang dapat menaikkan derajat kita di surga. Jadi masyarakat muslimin ahibafillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita menyelesaikan bulan Ramadan yang mana puasa di sana tujuannya terfokus untuk membuat kita menjadi seorang yang takwa. Sebagaimana di Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ujung ayat disebutkan la'allakum tattaqun, supaya bebuhan kalian tattaqun, menjadi orang bertakwa, lebih mampu bertakwa. Dan jamaah rahimakumullah, ketika di Syawal, bulan kita ada nih, ketakwaan yang dimaksud itu akan didekatkan Allah lagi dengan amal yang agak sulit kelihatannya, agak mudah kelihatannya, cuman sulit pelaksanaannya, yaitu maaf dan memaafkan, meminta maaf dan memberi maaf. Di mana jamaah rahimakumullah disebutkan juga dalam Quran bahwasanya memberi maaf dan memaafkan itu aqrabul taqwa, dapat mendekatkan seseorang ke target takwa yang paling parah. Ibarat kita memanah, kan ada target tuh, lingkaran-lingkaran target. Mun kita cuman puasa wara aja, ibarat memanah itu kada pas langsung ke titik tengahnya, kena aja papannya tuh, kena aja, cuman kada pas di titik tengahnya. Pas saja jadi orang takwa, cuman kada pas benar nang dimaksudnya. Untuk mendekatkan diri kita, wal afu inda wal afu aqrabul taqwa, betul. Rasulullah SAW menjanjikan bahwasanya Allah tidaklah mengurangi, Allah Subhanahu wa taala tidak menambah seorang hamba gara-gara beri maaf dan memaafkan illa izza, kecuali kemuliaan. Karena jamaah rahimakumullah, kita meminta maaf dan memberikan maaf itu merupakan amal yang memerlukan kekuatan tawadhu' lillah, kerendahan hati.
di mana semakin rendah hati kita, maka disitulah kita akan memiliki kemampuan untuk aqrabulit taqwa tadi, mendekatkan diri lebih dekat dengan target yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala dengan takwa. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menambahkan seorang hamba dengan sebab memaafkan illa kecuali izzah, kemuliaan. Kenapa kemuliaan itu didapat? Karena konsepnya sabda Nabi, ma tawadda'a ahadun lillahi illa rafa'ahu. Tidaklah seseorang, barang siapa yang bertawadhu, merendahkan hati karena Allah Subhanahu wa taala, illa rafa'ahu, Allah pasti angkat derajat orang itu. Masyarakat muslimin ahibba fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Uniknya pian, ketika di bulan Ramadan Rasulullah mengajarkan kita doa, Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna atau fa'fu anni. Di situ di ujung doa tadi fa'fu anni, ya Allah afwi, bukan disuruh minta faghfirli kada. Afun dan gufranun itu sama-sama sama-sama meminta maaf. Tapi afun ternyata memiliki makna yang lebih luas, di mana afun itu tidak hanya memaafkan tapi memaklumi atas kekurangan orang. Kita minta Allah, ya Allah maklumi akan ulun majalnata, maafi akan ulun. Kalau Allah maghfirli, ya Allah ampuni ulun. Itu saja. Makna memaklumi itu kada. Tapi kalau dengan kata afwan, apa dalam Ratibul Hadat apa? Allahumma shalli ala Muhammad. Yang ada wa'fu anna wa kun lana apa? Wa'fu anna. Ya alim sirri nah, ya alim sirri minna la tahtiki sitra anna wa'afina wa'fu anna wa kun lana haitsu kunna. Ratibul Hadat tu. Hah? Ada pertanyaan terakhir. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bismil khatimah. Ya alim sirri minna, ya Allah zat yang mengetahui rahasia kami. La tahtiki sitra anna, janganlah engkau renggut, runtuh, cabut modelnya tu. Janganlah engkau runtuhkan sitra, pelindung yang menyembunyikan aib-aib kami. Afina wa'fu anna, berilah kami keafiatan dan maklumi kekurangan kami. Memaklumi kekurangan, memaklumi keaiban, sebagaimana kita jamaah rahimakumullah apabila memaklumi akan seseorang, kita pun akan sangat mudah memaafkan orang itu. Misal abahnya penyangitan, maklum je pian karena inya tinggi darah. Ya kalau biasa aja pian mamai-mamai karena bila diunjuki bilong ka ampe sin mamai. Maklum aja sudah. Harus makan yang laki pian menyambat tu kadang alang-alang macam-macam ni sama siden. Tapi nang bini karena maklum mudah pada memaafkan. Apa aja ayu tenang aja. Malah anak membilakan hati. Kenapa mabah nak itu ayu jangan kayak kamu kena paham aja. Maklumi sama sebagai suami harus maklum juga dengan kekurangan istri, karena kadang mungkin ada istri yang sempurna benar, cerewet benar. Nang laki ini harus maklum, itu pembinian sudah banyak muntung di mana-mana di awaknya.
Inggih, atas bawah, kiri kanan, muka belakang. Muntungnya itu aja banyak benar. Maklum kita. Dan modalnya iya kan aja sudah. Ya kalau ibu-ibu itu biasanya Pak Ai hendak minta diihakan warak, digawigin kada ayo kada bapak asal diihakan aja. Obahnya sadang dabahnya ai 6 bulan puasa ini kita mengganti horden hanya pulang. Parak 16 tahun sudah horden ngini aja. Kubas dah warnanya. Tokar abahnya lah. Ihakan aja. Mungkin bisa kali ingat seorang kan aja mintanya. Maklum aja. Enggih ya ayuha ya kata kala. Jadi jamaah rahimakumullah, ketika kita bisa memaklumi kekurangan orang lain, maka kita akan lebih mudah memaafkannya, memaafkan kesalahan kekhilafannya. Walaupun itu jamaah rahimakumullah mungkin agak bertentangan benar dengan syariat, maklumnya sudah. Tugas kita untuk paling kada mun kada kaum mandiri lagi mendoakan. Ya Allah ya Rabbi, misal tadi biisiding sanak malihai nggih dipadahi bisa melempang, nggih kada diinjami bisa menawak ke macam-macam ai. Maka jamaah rahimakumullah kan bertentangan benar dah, bertentangan benar. Bini mungkin kada mau mengerti, tapi kita jamaah rahimakumullah nang mengerti, nang faham akan kekurangan ding sanak misalnya, cuman kada kau dipadahi lagi, tugas kita mendoakan. Makanya kita ketika setelah selesai salat selalu saja para tetuha kita menyuruhkan kita untuk memintakan maaf atas kesalahan-kesalahan mukmin ding sanak kita yang beriman sesama agama, untuk dimaafkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita di masjid ni jamaah rahimakumullah, tugasnya bukan untuk membuat kita diridhai Allah, tapi kita bertugas juga agar orang-orang yang belum lagi terbuka hatinya juga tetap diridhai Allah. Astaghfirullah li wa lil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah li wa lil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah li wa ya Allah maafkan ampuniakan gasan ulun dan mukminin dan mukminat. Pikiran kita tuh saat itu jamaah rahimakumullah munhadirlah ketika zikir istighfar itu. Kita kegandangan kawan-kawan yang masih ada di luar, kawan-kawan yang masih ada nang keliuran di waktu salat, kawan-kawan yang masih mungkin ada yang lagi sibuk dengan gawiannya, sibuk dengan usahanya, sibuk dengan bisnisnya, mintakan ampun kepada Allah Subhanahu. Kita gandang di sekitaran kita. Maka jamaah rahimakumullah, Rasulullah yakin ridha dengan kita. Tidak hanya Allah ampuni diri kita, karena kita juga berharap Allah Azza wa Jalla mengampuni, memaafkan, dan juga harap memaklumi segala aib kita. La tahtikis sitra anna, afina wa'fu anna. Berilah kami ketangguhan, afiah. Afiah itu jamaah rahimakumullah daya tahan. Biar berhujan, berpanas kada mau batokan sidin. Padahal Tuhan sudah orangnya dibuasin berpanas di pehumaan, hujan buliknya pulang gerimis nak beri pehumaan, taguh aja sidin tu afiah. Meminum jamu kada, minum obat kada, minum madu kada, tangguh. Wa'fu anna, dan maklumi, maafakan kami. Wa kun lana haitsu kunna, dan tetaplah engkau ya Rabb bersama kami, modelnya tadi, untuk kami haitsu kunna, dimanapun kami berada. Jadi jamaah rahimakumullah, memaafkan dan memberikan maaf itu
sekali lagi bahasanya nyaman tapi terkadang sulit untuk dilaksanakan, dan akan terasa mudah dilaksanakan apabila kita mau pertama memaklumi segala kekurangan dan keaiban orang tersebut, dan yang kedua memiliki tawadhu di hati kita, yaitu kerendahan hati. Ma tawadda'a ahadun lillah illa rafa'ahu, tiadalah seseorang tawadhu karena Allah kecuali Allah mengangkat derajat orang itu, sehingga surganya pun lebih dekat pada Allah Subhanahu wa taala, lebih dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih tinggi di Firdausil A'la. Ampun, maaf benar ulunlah. Halal minta ridha, kurang penyampaiannya mungkin kurang maksimal benar. Ulun minta halal minta ridha, salah khilaf mohon ampun maaf. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla selalu mengampuni dosa-dosa kita, dosa orang tua, keluarga, anak keturunan kita. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla selalu limpahkan taufik, hidayah, inayah, sehat wal afiyah, rezeki halal yang berberkah, sehingga dapat kita gunakan untuk beribadah secara istiqamah hingga tetap usia dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita yang berkumpul di masjid ini, di majlis ini, Allah kumpulkan kembali di surga nanti bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Salah khilaf ampun maaf, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tak gunakan enggak? Ipul. Kalau belum puasa tadi. Ayo. Ya, udah kabul. Yang paling tinggi tadi derajat itu berapa? Oh, paling tinggi derajat apakah jihad sabilillah? Masuk ke dalam mendidik anak atau giat berusaha keluarga atau masuk giat dulu. Apakah jihad fi sabilillah yang dimaksud mendapatkan derajat tertinggi itu adalah jihad memberi nafkah pada istri, jihad mendidik anak, gitu. Secara maknawi jihad itu jamaah rahimakumullah adalah kesungguhan kita dalam melaksanakan segala ajaran arahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu jihad. Tapi sepertinya yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah jihad nang nengalih didatangi oleh orang. A'addahu Allahu lil mujahidina fi sabili. Jihad nang kayaknya orang itu ada aja alasan untuk menghindar. Misal waliyazubillah, kawan-kawan kita, saudara-saudara kita, misalnya di Kalimantan Barat tadi terjadi konflik perang saudara, dan di situ terjadi perang agama. Karena kita misal minoritas di daerah situ, apakah pian hakun turun atau tidak? Di mana misal kereda tentara kereda bahabaran tu aja tu di kawanan di Kalbar memerlukan pian, memerlukan pertolongan kita, dukungan kita tulakan ke sana. Nah, kawa kada banyak nang ada kawa, ada aja alasan nah orang lain aja bisa aja kan aku duitnya aja gini, aku kada aku tulak lagi, aku hauran ini ada urusan ini macam-macam. Aku ngirimi doa aja nih, ada nih pocong kok kirim makan kena ke sana misalnya, atau ngirimi kuntilanak. Itu jamaah rahimakumullah, jihad yang dimaksud lebih dekat kepada orang-orang jihad fi sabilillah.
Adapun selain itu pun kayak apa? Maka jamaah rahimakumullah, yang paling dekat tugasan kita yang ada dalam musim perang adalah jalan semalam hubbillah wa hubbir rasul, cinta Allah dan cinta Rasul. Karena konsepnya siapa yang jadi Nabi, anta ma'aman ahabba fil jannah. Atau kamu kala Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau akan bersama orang yang engkau cintai di surga nanti. Siapa pun cintai di surga kena. Bila pian cinta dengan Allah, otomatis posisi pian akan didekatkan dengan Allah. Bukan setara lah, tapi didekatkan. Posisi untuk manusia, untuk makhluk yang tertinggi, yang paling dekat Allah, itu adalah Jannatul Firdausil A'la. Karena disebutkan bahwasanya surga Firdaus adalah surga tertinggi, surga paling tengah, dan paling tepat di atasnya adalah Arasy. Jadi mun kita memiliki mahabbah kepada Allah dan hubban jamma, cinta yang betul-betul kuat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga, maka jamaah rahimakumullah pasti memiliki mendapatkan posisi surga tertinggi walaupun kada jihad. Walaupun kada jihad di jalan Allah. Pertanyaan selanjutnya, Rasulullah sangat menganjurkan salat tasbih pada umatnya. Kalau kada bisa setiap hari, setiap minggu, jujur. Kalau kada setiap minggu, sebulan sekali, atau setahun sekali, atau seumur hidup sekali. Saking pentingnya sholat tasbih. Lalu apa hubungannya sholat tasbih dengan orang yang meninggal di alam barzakh? Mereka minta kembalikan ke dunia hanya untuk membaca tasbih walau satu kali. Ketika kita habis sembahyang juga disuruh bertasbih, sebelum sembahyang subuh juga disuruh membaca tasbih. Sebenarnya juga dan setiap hari pun disuruh. Ada seorang guru menyuruh muridnya mengamalkan membaca 1000 kali sehari tasbih itu. Lalu dalam Quran pun sangat banyak menyuruh kita membaca tersujud sejadah malam Jumat. Nah, kalau di luar sembahyangnya, saat kita membaca Al-Quran, ada ayat seperti itu, bagaimana caranya dan kenapa kita disuruh banyak. Karena bukan hanya ayat dibaca imam saat sembahyang subuh, bertasbih malam Jumat saja, tapi banyak sekali ayat-ayat yang memerintahkan untuk membacanya tentang tasbih. Jadi jamaah rahimakumullah, selain kita disuruh akan membaca melaksanakan salat sunat tasbih, kita disuruh bertasbih. Tasbih itu apa gerang? Apakah berisi tasbih? Ada. Yang dimaksud tasbih itu adalah mensucikan Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan subhanallah. Pensucian yang dimaksud itu kayak apa gerang? Jadi jamaah rahimakumullah, ini ada hubungannya dengan akidah, ada hubungannya dengan keimanan kita. Bil khusus kalau kita mempelajari tauhid sifat 20 pada fasal mukhalafatuhu lil hawadis, maka di situ Syekh Habib Utsman Batawi di ujung pesan Sidin dalam pembahasan masalah mukhalafatul hawadis, kita disuruh akan memperbanyak tasbih, gunanya mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang mengurangi dalam pikiran kita nih, dalam imajinasi kita akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, akan keagungan Allah Azza wa Jalla. Banyaki bertasbih. Kan macam-macam tuh. Kita berdoa mudahan sugih. Dahan sugih berataan amin. Cuman dalam kenyataannya Allah kada memberikan apa yang kita minta. Lalu apakah kita berpikir, ya Allah lagi engken-engkennya nih. Nah, pada saat itu jamaah rahimakumullah, sebagaimana para Yahudi bahari mengucapkan bahwasanya Allah yadullahil maghlulah. Bahasa literasi artinya itu tangan Allah tuh terikat kada kau memberi, kisahnya ta. Allah tuh lahat-lahat bakhil.
kita jamaah rahimakumullah cepat bertasbih. Subhanallah, subhanallah, maha suci Allah, kada mungkin Allah nang kene. Jadi ketika kita bertasbih, Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ilahana ya rabbana, subhanallah, 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 subhanallah. Itu jangan hanya ucapan subhanallah, 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 subhanallah tanpa makna. Tasbih kita sambil kita mengucapkan maha suci Allah tadi, otak kita terkadang membayangkan jamaah rahimakumullah hal-hal yang menurut akal kita negatif, dan kita kada tahu hakikat sebenarnya itu ternyata positif. Misal diisi anak, ya Allah ya Karim, nakalnya luar biasa, nakal inggih. Mun kita melihat anak sikong nih nakal nih negatif benar, padahal sudah disekolahkan tahfiz Quran, sudah disekolahkan Iqra, sudah dimasukkan pesantren Ramadan, masih janakal. Kita jamaah rahimakumullah kada tahu bahwasanya maksud Allah Subhanahu wa taala kita kada sampai. Kita melihat ini negatif benar nih, makin dimasukkan ke agama, makin benakal. Kenapa ini? Ya kalah. Kita akhirnya berpikir jangan-jangan ada yang salah dalam syariat nih. Nah, pada saat itu cepat-cepat bertasbih. Ini kada mungkin nih. Ini kada salah Allah nih. Maha suci Allah dari kesalahan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maha suci Allah dari kekeliruan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ternyata jamaah rahimakumullah, anak nang baharinya nakal lah. Di masa dewasa umumnya mereka adalah para pemimpin. Orang nang wani mengambil keputusan dan risiko. Mun anak telah sintup aja saat modelnya tuh sandu ka jurang, diam aja. Maka umumnya ketika dewasanya kada wani mengambil resiko. Wani ibarat diunjuki kuitan adalah karena sudah hanya kawin, diunjuki kuitan modal duit. Bu, diunjuki kuitan duit dimodali 100 juta. Nya bingung bian 100 juta ini kemana? Berdagang bisa ada payur, berdagang jam banyak ampihan. Hendak hendak berisi molah tambak. Bah, tambak yang banjir semalam tuh kayak apa? Tinggalam, hilangan, bukahan namanya. Anak bahuma di musim kemarau nang ini kalau calap pulang salah bersalah ada wani. Kenapa? Karena kan terbiasa mengambil resiko. Beda ke anak nang dahulunya dasar nakal nang wani mengambil resiko. Nya dewasanya tawani dikit mengambil resiko. Jadi jamaah rahimakumullah, kita di saat ini kadang-kadang kita kada faham. Loh, kenapa ini Palestina nih? Kadang sih menolongnya apa-apaan. Saat itu cepat-cepat bertasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kenapa Allah kada langsung turunkan para malaikatnya langsung jakanya tadi. Jibril aja gini si ikong turun kau banyak-banyak. Misal subhanallah, subhanallah. Kada mungkin Allah tersalah ngolah senario. Kada mungkin Allah keliru menetapkan sesuatu. Subhanallah, subhanallah. Nah, itu gunanya subhanallah. Membedakan Allah Subhanahu wa taala tetap meletakkan Allah di atas, bersih dari segala kekurangan, kekeliruan dan kesalahan. Jadi membedakan Allah Al-Khaliq dengan makhluk. Makanya mukhalafatuhu lil hawadis. Allah berbeda sama sekali dengan makhluk. Keinginan Allah berbeda dengan keinginan makhluk. Caranya Allah pun berbeda dengan caranya makhluk. Kita sebagai seorang makhluk itu kada paham, supaya paham atau paling kada sudah pasrah aja dengan apa yang ketetapan Allah, dan kita sudah kada kawal lagi.
kita cuma bisa bertasbih menjaga iman kita. Supaya jangan salah i'tirad tadi lawan Allah, mengiktirat Allah. Kenapa Allah bisa salah? Nah itu gunanya bertasbih. Kalau seandainya kita membaca Quran, tetamu jamaah rahimakumullah, ayat-ayat yang memiliki simbol sejadah itu disebut dengan ayat-ayat sejadah. Maka kita sunahkan untuk sujud sejadah atau sujud tilawah di luar dan di dalam sholat. Misal kita membaca ayat, baca Quran tadi sambil muqaddam. Biasa muqaddam pian membaca muqaddam tuh. Di rumah tuh kan berkeliling ya orang membaca muqaddam, masing-masing membaca sajus. Tapi bila terdapat simbol sejadah tadi terdapat simbol sejadah itu jamaah rahimakumullah, pian langsung sujud. Sujudnya guru ada hafal. Kenapa Pak? Baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wallahu. Kenapa Pak? Kalau kamu baca sabbah wa jiyalin tadi limbah tu Pak, sudah duduk pulang, baca pulang Qurannya. Kalau bertakbir dulu Allah kada seperti sujud syukur. Sujud syukur beda. Jadi jamaah rahimakumullah itu adalah sujud sujud tilawah yang dimaksud dalam pertanyaan ini. Jelas saya kelelah. Wallahu alam. Al-Fatihah. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina bihudaka waj'alna mimman yusari'u fi ridaka. ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وشيخنا جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. أسألك الجنة بغير حساب وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم يا كريم. إن الله وملائكته